Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel Sarjana Panda. Pada video kali ini, Sarjana Panda akan membahas materi statistika, yaitu materi pada kelas 12 mata pelajaran matematika wajib. Pada video kali ini, Sapa akan membahas ukuran pemusatan data pada bentuk mean. Adapun indikator pada video kali ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian ukuran pemusatan data. Yang kedua, siswa mampu menentukan nilai mean dari data tunggal. Yang ketiga, siswa mampu menentukan nilai mean dari tabel distribusi frekuensi. Yang keempat, siswa mampu menentukan nilai mean dari diagram histogram. Yang kelima, siswa mampu menentukan nilai mean dari diagram Ogif. Ya, untuk video kali ini ada 5 indikator yang harus kalian kuasai. Untuk materinya, yang pertama, pengertian ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah ukuran yang digunakan untuk memberikan gambaran data dari sampel yang diambil yang selanjutnya mewakili populasi. Jenis-jenis ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data terbagi menjadi 3. Yang pertama, mean atau rata-rata hitung. Yang kedua, median. Yang terakhir adalah modus. Pada video kali ini hanya membahas bentuk mean atau rataan hitung. Sedangkan untuk median dan modus nanti dibahas pada video selanjutnya. Mean atau rata-rata hitung. Mean untuk data tunggal. Secara umum dapat dirumuskan bahwa mean dari n data yaitu x1, x2, x3 sampai dengan xn adalah hasil jumlah nilai data dibagi banyaknya data. Sehingga dapat dinyatakan sebagai berikut. X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai dengan Xn dibagi dengan N. Ditulis menjadi sigma I sama dengan 1 sampai dengan N XI dibagi dengan N. Di mana keterangannya X bar adalah rata-rata hitung atau mean, XI data ke I, N adalah banyak atau ukuran data. Ya, biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Tentukan rata-rata dari data 60, 75, 62, 87, 65, 83. Ya, nanti 60 ini sebagai X1, ini X2, X3, X4, X5, X6. Berarti nilai N-nya ada 6. Kita jawab. X bar sama dengan, ini kan secara umum definisinya kan hasil jumlah data, berarti datum ini kita jumlahkan, berarti 6 ditambah 75 ditambah 62 ditambah 87 ditambah 65 ditambah 8 dibagi dengan banyaknya data, yaitu ada 6, berarti dia per 6. Berarti X bar sama dengan 432 dibagi 6, berarti X bar sama dengan 72. Jadi rata-rata dari data berikut adalah 72. Bagaimana? Jelas? Agar lebih jelas, perhatikan contoh yang kedua untuk data tunggal. Tentukan nilai mean dari data 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 6, dan 6. Alternatif penyelesaiannya ini ada 2, ada yang secara langsung dan ada yang dibuat secara tabel. Ya, kita bahas alternatif yang pertama penyelesaiannya. X bar sama dengan, ya, atau mean sama dengan jumlah seluruh data. Berarti kita jumlahkan 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 6 tambah 6 dibagi dengan banyaknya data, yaitu 12. Berarti X bar sama dengan 38 dibagi 12, berarti X bar sama dengan 3,1667. Kita bulatkan menjadi 3,17.
biasakan menggunakan pembulatan dua angka di belakang koma ya. Jadi ketika kalian menemukan bilangan yang seperti ini, maka kita bulatkan menjadi dua angka di belakang koma. Berarti kita ambil dua angka di sini. Berarti 3,16. Karena angka ketiga ini lebih dari sama dengan 5, maka dia naik ke atas menjadi berjumlah 1. Jadi pembulatannya 3,17. Jadi rata-rata dari data ini untuk alternatif yang pertama itu hasilnya 3,17. Kita bahas alternatif yang kedua. Nah, alternatif yang kedua ini kita memanfaatkan tabel. Ya, nanti ada tabel isinya adalah XI, FI. XI adalah nilai data, sedangkan FI adalah frekuensi data atau banyaknya data yang muncul. Di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 6. Berarti XI-nya 1, 2, 3, 4, 6. Sedangkan FI adalah frekuensinya. Angka 1 muncul 2 kali, berarti frekuensinya 2. Angka 2 muncul 3 kali, otomatis frekuensinya 3. Angka 6 muncul 2 kali, berarti frekuensinya 2. Kemudian kita isi kolom ini dengan perkalian FI dikali XI. Berarti nanti 2 dikali 1 hasilnya 2, 3 dikali 2 hasilnya 6, 2 dikali 3 hasilnya 6, 3 dikali 4 hasilnya 12, dan 2 dikali 6 hasilnya 12. Nanti kita jumlahkan, ini frekuensi dijumlahkan hasilnya 12, sedangkan FI XI dijumlahkan hasilnya 36. Nah, untuk menyelesaikannya atau mencari X-bar-nya, kita gunakan rumus X-bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N FI XI dibagi sigma I sama dengan 1 sampai dengan N FI, di mana ini diambil dari frekuensi total ya di sini, sedangkan yang di atasnya diambil dari nilai total FI XI. Kemudian kita substitusikan, berarti nanti 38 dibagi 12, berarti X bar sama dengan 3,1667 dibulatkan menjadi 3,17. Nah, hasilnya sama kan? Ya, jadi silakan kalian boleh menyelesaikan secara alternatif yang pertama, bisa juga menggunakan alternatif yang kedua. Ya, bagaimana untuk data tunggal? Jelas? Ya, kita lanjut untuk data berkelompok. Secara umum, mean dapat ditentukan dengan rumus X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan R FI XI dibagi sigma I sama dengan 1 sampai dengan R FI. Keterangannya, X bar adalah mean atau rataan, XI adalah nilai tengah kelas interval ke I. Itu cara mencarinya, XI sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, atau tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2. Ini untuk mencari nilai tengah pada kelas interval. Terus sigma I sama dengan 1 sampai dengan R FI itu sama dengan N atau ukuran data. Ya, lanjut contoh soal. Tentukan nilai mean dari tabel berikut. Diketahui tabel distribusi frekuensi interval yang pertama 16 sampai dengan 27, frekuensinya 2, sampai dengan kelas yang terakhir 88 sampai dengan 99, frekuensinya 2. Kita jawab. Kita ubah bentuk tabelnya menjadi interval, frekuensi, nilai tengah dari kelas interval, dan perkalian FI XI. Ya, nilai tengah sendiri itu untuk kelas pertama didapat 21,5. Caranya, nilai tengah itu rumusnya batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Kenapa? Karena interval ini diketahuinya batas atas dan batas bawah, di mana batas bawah 16 untuk kelas yang pertama, batas atasnya 27. Berarti untuk nilai tengah kelas yang pertama adalah 16 ditambah 27, berarti nanti didapat X1 sama dengan 21,5. Dengan cara yang sama juga kita cari untuk kelas yang kedua. Ini berarti untuk kelas yang kedua batas bawahnya 28, batas atasnya 39. Berarti X2 itu sama dengan 28 ditambah 39 dibagi 2. Berarti nanti didapat X2-nya 33,5. Ya, di sini dapat 33,5.
Ya, FI/XI itu adalah perkalian frekuensi dengan nilai tengah kelas interval kelas. Nilai tengahnya 2,5, FI-nya 2. Berarti FI/XI untuk kelas yang pertama itu 43. Untuk kelas yang kedua berarti 5 dikali 33,5. Itu dapat 167,5. Dengan cara yang sama kita kalikan sampai dengan kelas yang terakhir. Ya, nanti didapat bentuk seperti ini. Terus kita jumlahkan, untuk frekuensinya didapat 50, sedangkan FI/XI-nya itu didapat 2887. Yang ditanya di sini adalah nilai mean, berarti X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan R, FI/XI dibagi sigma I sama dengan 1 sampai dengan R, FI. Nanti kita tinggal substitusikan. Nilai ini didapat dari jumlah FI/XI yaitu 287, berarti 287 dibagi jumlah total frekuensi 50, berarti 2807 dibagi 50, berarti rata-ratanya adalah 57,74. Ya, jadi rata-rata untuk tabel distribusi ini adalah 57,74. Bagaimana? Jelas? Ya, kita bahas contoh yang kedua untuk nilai mean data berkelompok. Tentukan nilai mean dari diagram berikut. Ya, ini diketahui diagram histogram. Ya, kita diminta untuk mencari nilai mean-nya. Ya, sama seperti tadi juga, diagram histogram ini kita buat menjadi tabel. Ya, di sini batang yang pertama intervalnya 9,5 sampai dengan 14,5. Otomatis kelas yang pertama intervalnya 9,5 sampai dengan 14,5. Frekuensinya lihat dari tinggi batangnya. Tinggi batangnya 4, berarti frekuensinya 4. Kelas yang berikutnya 14,5 sampai dengan 19,5. Berarti intervalnya 14,5 sampai dengan 19,5. Dengan frekuensinya, lihat tinggi batangnya, di sini 8, berarti frekuensinya 8. Terus kita cari sampai dengan kelas terakhir, yaitu 39,5 sampai dengan 44,5. Dengan tinggi 2, berarti frekuensinya 2. Kita jumlahkan, nanti dapat nilainya 40. Nah, setelah itu kita cari nilai tengah dari masing-masing kelasnya. Untuk kelas yang pertama, nilai tengahnya 12. Dari mana 12? Ya, ini perhitungannya. XI sama dengan TB ditambah TA dibagi 2. Kenapa di sini bukan menggunakan BB ditambah BA dibagi 2? Karena pada interval kelasnya ini diketahuinya tepi bawah dan juga tepi atas. Ya, maka di sininya XI-nya juga TB ditambah TA dibagi 2. Untuk kelas yang pertama TB-nya 9,5, kelas yang kedua TB-nya kelas yang pertama TB-nya 9,5 dan TA-nya 14,5. Maka di sini 9,5 ditambah 14,5 dibagi 2. Berarti nanti didapat XI sama dengan 12. Berarti nilai tengah untuk kelas yang pertama adalah 12. Terus kita cari lagi untuk kelas yang kedua, itu nilainya 17. Dari mana? Sama seperti ini juga rumusnya. Berarti X2 sama dengan tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2, berarti 14,5 ditambah 19,5 dibagi 2, berarti X2 sama dengan 17. Berarti XI untuk kelas yang kedua itu nilainya 17. Dengan cara yang sama, kalau sudah ketemu XI-nya, sekarang kita kalikan XI ini dengan FI-nya, berarti 4 dikali 12 itu hasilnya 48. 8 dikali 17 itu hasilnya 136. Terus kita cari sampai dengan kelas yang terakhir, ya. Itu untuk kelas yang kedua, ini nilai tengahnya 22. Kelas yang keempat 27 sampai dengan kelas yang ke-7 42. Hasil kali frekuensinya 10 dikali 27 berarti 270. 6 dikali 32 berarti 192. 1 dikali 37 berarti 37. 2 dikali 42 berarti 84. Terus kita jumlahkan, itu didapat 965. Nah, kalau sudah komplit seperti ini, baru kita mencari nilai rata-ratanya atau nilai meannya. Berarti nanti tinggal substitusikan. Mean sama dengan 965 dibagi dengan 40, berarti
Mean sama dengan 24,125. Rata-rata untuk diagram histogram ini itu adalah 24,125. Ya, untuk diagram histogram jelas? Ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut di contoh yang terakhir, yaitu bentuk diagram Ogive. Ya, di sini diketahui diagram Ogive. Ya, di sini Ogive-nya Ogive negatif. Taunya dari mana? Taunya dari bentuk kurvanya. Kalau kurvanya makin ke kanan, dia nilainya makin kecil, frekuensi kumulatifnya, maka dia Ogive negatif. Tetapi kalau misalkan makin ke kanan, frekuensinya makin tinggi, berarti itu disebut sebagai Ogive positif. Ya, langkah pertama kita ubah diagram ini menjadi tabel bantu. Ya, ini ada interval, ada frekuensi, ada XI, nilai tengah, dan juga perkalian FI dan XI-nya. Nah, untuk menentukan interval, tinggal lihat saja. Ini kan batang yang pertama, kalau misalkan kita ngacunya ke diagram tadi. Nah, ini batang yang pertama, ini batang yang kedua, berarti ini kelas yang pertama, ini kelas kedua, ini kelas ketiga, ini kelas keempat, ini kelas kelima, dan ini kelas keenam. Nah, membedakan apa? Kalau batang itu frekuensi, lihat tinggi batangnya, tetapi untuk Ogive itu cara melihat frekuensinya adalah turunnya atau naiknya grafik. Contoh, kelas yang pertama intervalnya 70,5 sampai dengan 75,5. Berarti interval kelasnya ini frekuensinya 2. 2 dari mana? Dari turun garisnya. Ini kan dari 40 awalnya turun ke 38. Berapa turunnya? Ini kan turunnya 2. Berarti frekuensi untuk kelas yang pertama adalah 2. Terus untuk kelas yang kedua, intervalnya 75,5 sampai dengan 80,5. Lihat di sini, awalnya 38, akhirnya 34. Berarti dia turun berapa? Turun 4. Pinter. Berarti frekuensi untuk kelas yang kedua adalah 4. Terus untuk kelas yang ketiga, intervalnya 80,5 sampai dengan 85,5. Lihat turunnya dari 34 menuju 22. Berapa nih turunnya? Ya tinggal kita hitung saja. 34 dikurangi 22, hasilnya 12. Maka frekuensi untuk kelas yang ketiga 12. Dengan cara yang sama untuk kelas yang terakhir, yaitu 95,5 sampai dengan 100,5. Lihat turunnya, ini kan dari 3 menuju, nah nempel di sini berarti dia menuju 0. Turunnya berapa? Turunnya 3, berarti frekuensinya 3. Nah, untuk diagram Ogive negatif, dia turun, tetapi kalau Ogive positif berarti kenaikannya. Sampai sini jelas? Ya, terus kita cari apa? Kita cari nilai tengah dari tiap-tiap kelasnya. Untuk kelas yang pertama, ini masih menggunakan TB ditambah TA dibagi 2. Yaitu kelasnya TB-nya 70,5, TA-nya 75,5. Berarti nanti di sininya X1 nilai tengah untuk kelas yang pertama 70,5 ditambah 75,5 dibagi 2, maka didapat 73. Terus kelas yang kedua nilainya 78 dari 75,5 ditambah 80,5 dibagi 2. Ini dijumlahkan itu hasilnya 156 dibagi 2 itu hasilnya 78. Ya. Terus kita cari FI X-nya, tinggal kalikan 2 dikali 73 itu hasilnya 146. 4 dikali 78 hasilnya 312. Terus dicari sampai dengan kelas yang terakhir, yaitu 98 dikali 3 hasilnya 294. Terus kita jumlahkan, ini frekuensinya dijumlah sama dengan 40, sedangkan FI dikali XI jumlah totalnya adalah 3450. Nah, kalau sudah komplit seperti tabelnya, kita cari rata-ratanya. Berarti X bar sama dengan, kita substitusikan 3450 dibagi dengan 40, berarti X bar sama dengan 86,5. Jadi rata-rata untuk tabel Ogive
negatif ini adalah 86,5. Sampai sini materinya jelas? Ya, ini ada soal latihan, silakan kalian kerjakan soal-soal berikut. Ya, apabila dalam pengerjaan kalian ada kesulitan atau masih belum paham atau masih tidak jelas, silakan kalian tanyakan, silakan kalian tulis pada kolom komentar. Untuk video kali ini, Sarjana Panda cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Sekian dari Sarjana Panda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sarjana Panda.